Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freti Febriani Nur Azhari dengan NIM F1B019013, mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Governansi Digital. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Digital ini terdiri dari berbagai macam arti. Yang pertama, digital ini berasal dari kata digit yang berarti angka atau yang berhubungan dengan angka. Di sisi lain, digital juga berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus yang artinya jari jemari. Namun, yang sering kita ketahui mengenai digital itu terkait dengan teknologi, dan itu yang akan saya bahas sekarang. Digital adalah proses perubahan teknologi mekanik dan juga teknologi analog yang masih sederhana ke teknologi digital, yang mana teknologi digital ini yang sudah memakai sistem operasinya berjalan secara otomatis menggunakan sistem komputer. Jadi kesimpulannya, digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang sering juga dikaitkan dengan kemunculan komputer dan internet, di mana suatu hal itu dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat melalui sistem alat yang canggih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Governansi digital terdiri dari kata governansi dan juga digital. Sebelumnya telah kita bahas mengenai digital. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai governansi. Governansi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu governance yang artinya tata kelola. Kata governansi ini umum digunakan dalam bidang pemerintahan, yang lebih spesifik dikaitkan dengan kegiatan tata kelola dalam inovasi dan administrasi publik. Sehingga governansi digital merupakan tata kelola pemerintahan, bagaimana pemerintah mengelola kegiatan administrasi publik atau memberikan pelayanan kepada publik dengan penggunaan inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Kehidupan masyarakat tentu tidak luput dari kehidupan pemerintahan, di mana masyarakat pasti memerlukan pemerintah dalam mengurus suatu hal, misalnya perizinan. Dalam hal pelayanan publik ini, apa yang masyarakat inginkan? Tentu masyarakat menginginkan segala pengurusan dapat dilakukan dengan cepat, efektif, serta efisien. Alasan pertama mengapa perlu governansi digital adalah ekspektasi pengguna layanan atau masyarakat ini semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat sehingga masyarakat menginginkan mutu pelayanan yang terbaik. Itulah sebabnya pelaksana pelayanan publik juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Birokrasi harus mempunyai jiwa melayani dan juga harus menunjuk ke arah yang lebih fleksibel dan terus berinovasi. Melalui governansi digital ini, segala bentuk pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan efektif karena menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Di sisi lain, urgensi governansi digital juga didorong oleh adanya perkembangan zaman. Sekarang ini merupakan era digitalisasi, sehingga penyelenggara pelayanan publik harus mampu merespon perkembangan zaman. Sudah banyak praktik penerapan governansi digital di Indonesia. Pemerintah saat ini berupaya untuk terus berinovasi, baik itu inovasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Inovasi pemerintah ini diantaranya ada dalam bentuk website maupun aplikasi, sehingga organisasi pemerintah di daerah pun rata-rata sekarang sudah mempunyai website dan aplikasi untuk memberikan kemudahan akses pelayanan dan akses informasi kepada masyarakatnya. Contohnya, pada bidang kesehatan ada Peduli Lindungi, jika ingin bepergian antar kota ada KAI Akses, jika terkait dengan layanan listrik bisa melalui PLN Mobile. Dalam dunia perbankan juga rata-rata tiap bank milik pemerintah sudah mempunyai aplikasi atau mobile banking, dan juga masih banyak lagi inovasi yang dimunculkan oleh pemerintah pusat. Selain pemerintah pusat, begitu pula dengan pemerintah yang ada di daerah. Setiap daerah sedang gencar membangun smart city, dan governansi digital ini merupakan bagian di dalam smart city ini, sehingga muncul beragam inovasi pelayanan publik berupa website, aplikasi, dan sebagainya. Namun dalam keberagaman inovasi ini tentu harus ada bentuk integrasi. Bentuk integrasinya seperti apa? Bentuk integrasi ini misalnya dari keseragaman data dan juga keseragaman base aplikasi tersebut. Selanjutnya pertanyaan kelima. Beberapa pelayanan publik berbasis digital yang ada yang sering saya gunakan adalah aplikasi KAI Akses.
Sebagai mahasiswa rantau lintas kota, berkendara dengan kereta merupakan alternatif terbaik. Mengingat saat ini pelayanan perkereta-apian Indonesia sudah cukup baik dan mudah diakses. Untuk memesan tiket kereta, saya bisa pesan melalui aplikasi KAI Akses. Mudah, murah, tidak ribet, dan juga tidak perlu antri untuk membeli tiket. Cukup mengandalkan smartphone, dalam beberapa menit saya bisa pesan dan juga bayar. Di sisi lain, ketika saya tiba-tiba harus mengganti jadwal pemberangkatan, saya juga bisa menggantinya melalui aplikasi tersebut. Namun, di sisi lain, aplikasi ini juga tentu memiliki kekurangan. Terkadang aplikasi ini tidak bisa diakses, tidak bisa pesan, padahal tertera dalam aplikasi itu kursi masih tersedia dan juga error lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.